Sebelum lanjut ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat menyimak. Bu Nina pagi itu sedang menyiapkan semua masakan yang akan dijualnya nanti, dengan dibantu oleh anaknya, yaitu Rian dan Hesti. Sebelum berangkat ke kiosnya, Bu Nina menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Bu Nina menyiapkan sambal dan bumbu untuk satenya. Kedua anaknya itu selalu membantu kedua orang tuanya setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Namun karena Hesti sudah lulus dari sekolah dan kebetulan belum mendapatkan pekerjaan, Hesti pun ikut membantu ibunya berjualan sate di kios. Dia sudah mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat lain. Akan tetapi, Hesti belum juga mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk menyibukkan dirinya, dia ikut dengan Bu Nina, berjualan di kios sembari melayani para pembeli yang datang ke kios. Hesti sudah menganggur selama 1 tahun. Surat lamaran sudah dilayangkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun belum juga mendapatkan panggilan kerja dari perusahaan yang dia lamar. Sedangkan Rian, adiknya Hesti, masih duduk di kelas 3 SMP, yang sebentar lagi akan lulus dan naik ke jenjang SMA. Bu Nina memiliki 4 orang anak. Anak pertama dan kedua Bu Nina sudah bersuami dan memiliki keluarga sendiri. Semuanya ikut dengan suaminya di luar kota, sehingga Bu Nina tinggal bersama dengan Pak Bejo dan kedua anaknya. Bu Nina sudah berjualan sate di kios bertahun-tahun semenjak anak pertama dan anak kedua Bu Nina masih duduk di kelas SMP. Jadi sudah lama sekali beliau berjualan. Kios yang ditempati untuk berjualan sate itu sudah dibeli oleh Bu Nina. Kios sate itu sudah terkenal lama dan banyak pelanggan yang datang untuk membeli. Pagi itu Hesti ikut membuatkan sambal sate, sedangkan Rian membantu menusuk-nusuk ayam pada tusuk sate. Sate yang dijual oleh Bu Nina adalah sate ayam, karena banyak peminatnya, apalagi modal yang dikeluarkan tidaklah terlalu besar. Jika Bu Nina jual sate kambing, pasti modal yang dikeluarkan jauh lebih besar lagi. Sedangkan Pak Bejo bekerja menjadi petani di desa. Dia ikut dengan juragan sawah yang ada di desanya. Pak Bejo sudah bekerja lama dengan juragan. Dia sangat baik dengan Pak Bejo dan para petani lain yang membuat semua petani betah bekerja dengan juragan. "Hes, tolong kamu kupaskan bawang merahnya ya," ucap Bu Nina. "Iya Bu," jawab Hesti singkat. "Bu, ini ayamnya 1 tusuk berapa potong ayam?" tanya Rian. "1 tusuk 5 potong aja nak," jawab Bu Nina. Bu Nina sudah menyiapkan banyak potongan ayam untuk satenya yang sudah dipotong tadi malam dan sebagian baru dipotong pagi tadi. "Bu, Bapak di mana?" tanya Hesti. "Bapak belum bangun kayaknya Hes," jawab Bu Nina. Semua tusuk sate ayam itu Bu Nina masukkan ke dalam baskom besar untuk nanti dibawa ke kios yang ada di pasar. Setelah semua sate sudah siap, begitu juga dengan semua sambal dan bumbu yang lain. Bu Nina dan Hesti pun segera berangkat ke pasar untuk berjualan. Sedangkan Rian, dia bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Rian ini anaknya pendiam, penurut kepada kedua orang tuanya, dan dia juga pintar. Pagi itu, dengan berboncengan menggunakan motor, Bu Nina dan Hesti segera ke pasar. Perjalanan menuju ke pasar yang mereka lalui itu sekitar 15 menit. Dengan membawa semua perlengkapan jualan yang dibawanya, membuat Hesti sedikit kesusahan saat mengendarai motor, karena 1 jok motor itu penuh. Ada baskom yang diletakkan di tengah-tengah antara Bu Nina dan Hesti, dan baskom tersebut berisi sate ayam. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di kios sate ayam yang ada di pasar. Bu Nina bersiap-siap menata sate ke dalam etalase, sedangkan Hesti, dia mulai membakar arang untuk bakar sate nantinya. Asap tipis yang perlahan-lahan muncul dan menjadi tebal. Sate ayam itu lalu Hesti tata di atas bakaran arang yang diolesi dengan kecap. Aroma sate ayamnya sangat menggugah selera.
bagi orang-orang sekitar ataupun pengunjung pasar yang melewati depan kios sate ayam Bu Nina. Hesti terus mengipasi asap tebal dari sate-sate ayamnya itu, yang sesekali dia mengucek kedua matanya karena terasa perih terkena asap. Bahkan keringat yang mulai bercucuran keluar dari dalam tubuhnya. Dan pagi itu, sudah ada beberapa orang yang datang untuk membeli sate ayam. "Bu, sate ayamnya 2 porsi ya," ucap pembeli wanita. "Baik Bu, mau pakai nasi atau tidak?" tanya Bu Nina dengan ramah. "Pakai Bu," jawabnya. "Minumnya apa Bu?" tanya Bu Nina kemudian. "Teh hangat saja Bu, 2 ya," ucapnya. "Baik Bu, ditunggu sebentar ya," ucap Bu Nina. Bu Nina pun beranjak untuk membuatkan teh hangat serta mengambilkan nasi dan menunggu sate ayam yang sedang dibakar oleh Hesti. "Es, sudah matang belum satenya?" tanya Bu Nina. "Iya ini Bu, sebentar lagi matang," jawab Hesti. Dia terus mengipasi sate ayamnya itu dengan sekuat tenaga supaya cepat matang. Beberapa saat kemudian, sate ayamnya pun sudah matang. Kemudian sate ayamnya itu diletakkan di atas piring dan diberikan sambal serta kecap yang dicampur dengan bawang dan cabai. "Ini Bu, sudah siap satenya," ucap Hesti. Bu Nina pun membawakan semua hidangan itu dengan dibantu oleh Hesti menuju ke tempat ibu tadi. "Ini Bu, silakan," ucap Bu Nina. "Iya, terima kasih ya Bu," jawabnya. Semakin siang, semakin ramai sekali kios sate ayam milik Bu Nina, membuat Hesti harus semakin banyak membakar sate ayamnya. Di samping kios sate ayamnya Bu Nina, ada juga kios sate kambing milik Bu Lina yang mana mereka juga bertetanggaan rumahnya, yang berjarak hanya 3 rumah saja. Siang itu, terlihat warung Bu Lina nampak sepi dan hanya ada 1 pembeli saja yang datang. Padahal biasanya kios sate kambing Bu Lina itu selalu ramai, tapi sekarang entah kenapa sebabnya menjadi sepi sekali. Membuat Bu Lina hanya terduduk dengan menopang dagunya dengan menggunakan tangan sembari melihat ke arah kios Bu Nina yang semakin ramai pembeli. Di dalam hati Bu Lina muncul perasaan iri dengki karena melihat sate ayamnya Bu Nina selalu laris manis, banyak pelanggan dan pembeli yang berdatangan. "Gak bisa dibiarin ini," gumam Bu Lina dalam hati. Karena kios sate kambing milik Bu Lina terlihat sepi dan semangat Bu Lina yang sudah memudar, akhirnya dia memutuskan untuk pulang saja ke rumah dengan wajah yang tertekuk. Saat dia beranjak pulang melewati depan kios Bu Nina, seketika Bu Nina menyapa dirinya yang membuat langkah Bu Lina terhenti sejenak. Bu Lina, mau kemana? Kok wajahnya tertekuk seperti itu Bu? Ibu sakit ya?" cecar Bu Nina. "Saya mau pulang Bu. Iya ini lemas, tidak enak badan," ucapnya beralasan. "Ya sudah, kalau gitu semoga cepat sembuh ya Bu. Ibu istirahat di rumah," ujar Bu Nina. Tanpa menjawab ucapan dari Bu Nina, dia langsung beranjak pergi meninggalkan kios. Karena rasa iri dan dengkinya yang sudah membara di dalam hati Bu Lina, akhirnya siang itu Bu Lina berniat untuk datang ke rumahnya orang pintar. Dia melihat sebuah brosur yang tertera di tiang listrik saat dia melewati jalanan pasar tadi. Dan di brosur tiang listrik tersebut terdapat alamat tentang dukun sakti yang terkenal mandraguna. Dengan segera, Bu Lina siang itu yang tadinya bad mood, wajahnya tertekuk, sekarang kembali bersemangat menuju ke alamat dukun santet itu. Dia mengendarai motornya sendiri menuju ke rumah dukun santet dengan perjalanan ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Jalanan yang dilalui oleh Bu Lina itu cukup berliku-liku. Dengan penuh kehati-hatian, dia melewati jalanan berliku itu. Hingga akhirnya, Bu Lina pun sampai juga di rumahnya Mbak Darmin. Terlihat sebuah rumah yang terbuat dari bambu berdiri di tengah hutan. Suasananya sepi, tidak ada siapa-siapa di dalam hutan tersebut. Dia langsung beranjak menyambangi ke teras rumah Mbak Darmin. "Permisi." Beberapa saat kemudian, pintu rumah itu pun dibuka. Terlihat ada sosok laki-laki parubaya. "Ada apa kamu datang ke sini?" tanya Mbak Darmin.
"Saya ada urusan, Mbah," ucap Bulina. "Kalau begitu, silakan masuk dulu. Kita bicarakan saja di dalam," ujar Mbah Darmin. Kemudian Bulina pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Darmin dan duduk berhadapan dengan beliau. "Coba ceritakan semuanya," ucap Mbah Darmin. "Saya kesel, Mbah. Saya iri dengan kios tetangga saya yang selalu ramai sekali dengan pembeli. Padahal dulu sebelum ada kiosnya, kios saya selalu ramai setiap harinya. Tapi sekarang kios saya jadi sepi. Saya mau seluruh keluarganya itu menderita dan mati secara perlahan, Mbah," jelas Bulina. Seketika Mbah Darmin hanya tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh Bulina sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Mbah Darmin menyalakan batang rokok yang ada di tangannya. "Saya serius, Mbah. Saya ingin seluruh keluarganya itu menderita. Karena keluarganya itu, apa saja yang dikerjakan selalu lancar. Saya iri, Mbah," ucap Bulina. "Kamu yakin? Pikirkan dulu saja semua resikonya yang akan terjadi nanti," kata Mbah Darmin. "Berapapun akan saya bayar, Mbah, asalkan Mbah mau mengikuti apa yang saya mau," ucap Bulina. "Baiklah, kalau begitu nanti akan saya lakukan, tapi ada syaratnya," ucap Mbah Darmin. "Apa syaratnya, Mbah?" tanya Bulina penasaran. "Syaratnya kamu harus membawakan foto keluarga target yang mau disantet," ucap Mbah Darmin. "Sudah saya bawa, Mbah. Ini," timpal Bulina. Bulina mendapatkan foto keluarga Bunina dari akun media sosial Hesti, yaitu anaknya Bunina. Yang tadi saat sebelum berangkat ke rumahnya Mbah Darmin, Bulina mencetak foto keluarganya Bunina terlebih dahulu. "Ini, Mbah, fotonya," ucap Bulina sembari memberikan foto kepada Mbah Darmin dari dalam tasnya. Kemudian Mbah Darmin memandangi foto tersebut dengan seksama. "Nanti malam, tepat malam Selasa Kliwon, kita akan melakukan ritual," ucap Mbah Darmin. "Baik, Mbah," jawab Bulina. Singkat cerita, malam harinya Mbah Darmin sudah menyiapkan beberapa sesajen di dalam ruangan ritual. Sudah ada kemenyan, kembang setaman, bambu yang dipotong kecil-kecil, ada pisang, kelapa muda, juada pasar, jajan tradisional, kerating deng, serta ayam hitam. Bukan hanya itu, di dalam ruangan ritual tersebut juga terdapat banyak sekali boneka pocongan. Ada keris yang menempel di dinding, serta media yang sudah disiapkan seperti paku, jarum, dan lain-lain. Malam itu juga, Bulina masuk ke dalam ruangan ritual itu dengan perasaan yang merinding serta takut. Tepat pada pukul 12 malam, Mbah Darmin mulai menyalakan kemenyan. Bulu kuduk Bulina semakin merinding dan berdiri semua. Kemudian ayam hitam tersebut disembeli oleh Mbah Darmin dengan membacakan mantra yang entah Lina tidak tahu apa mantra itu. Lalu Mbah Darmin mengambil boneka pocongan yang diikat dengan foto keluarga Bunina dan ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum dan diasapkan di atas kemenyan sembari Mbah Darmin merapalkan mantranya. Bulina menyaksikan itu bergidik ngeri, tapi keputusannya sudah bulat untuk menghancurkan keluarganya Bunina yang selalu beruntung. Tiba-tiba saja, hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual tersebut, membuat Bulina semakin ketakutan dan kedinginan. Keringat dingin mulai membasahi tubuh Bulina. Sementara Mbah Darmin masih terus membacakan mantranya dengan mulut berkomat-kamit. Ruangan yang tadinya berhawa dingin sekarang berubah seketika menjadi panas sekali hawanya. Lalu Mbah Darmin menghentikan membaca mantranya dan berbicara dengan sosok yang tiba-tiba berada di samping Mbah Darmin. Sosok itu banyak sekali dan sangat menyeramkan. Bulina sampai gemetaran ketakutan, bulu kuduk berdiri semua dan ingin rasanya muntah. Karena bau sosok-sosok itu sangat menyeruak ke dalam hidung dan membuat perutnya merasa mual sekali. Entah apa yang dibicarakan oleh Mbah Darmin dengan sosok-sosok itu. Tiba-tiba muncul kembali angin kencang saat sosok itu sudah pergi. Mbah Darmin menyiapkan sebuah kain putih yang besar.
Kemudian ayam hitam tersebut dimasukkan ke dalamnya beserta dengan paku, jarum tajam, lalu dibungkus rapat-rapat. Saat menutup kain putih itu, Mbah Darmin sembari merampalkan mantranya dengan mulut yang berkomat-kamit. Sesaat setelahnya kain putih itu diberikan kepada Bu Lina. "Ini nanti dibawa dan dikuburkan di rumah si target, dan jangan sampai ada orang yang melihatmu," ucap Mbah Darmin. "Baik Mbah, akan saya lakukan," jawab Bu Lina. Singkat cerita, malam harinya Bu Lina datang ke halaman rumahnya Bu Nina dengan membawa kain putih yang berisi ayam hitam dan paku serta jarum. Di tengah malam sekitar pukul 2 dini hari, Bu Lina berjalan mengendap-endap menuju ke halaman rumahnya Bu Nina. Sekarang Bu Lina melihat ke sekeliling kalau suasananya sudah aman. Dengan cangkul yang dibawanya dari rumah, Bu Lina mulai menggali tanah yang ada di halaman rumah Bu Nina. Dia mencangkul dengan tergopoh-gopoh karena takut ada orang yang melihat nantinya. Tanah itu digali hingga sedalam-dalamnya. Setelah sudah digali sampai dalam, kemudian Bu Lina menaruh kain putih itu ke dalam tanah galian itu. Lalu tanah yang digali tadi ditutup kembali oleh Bu Lina hingga seperti semula agar tidak ketahuan. Keesokan harinya, seperti biasa, Bu Lina sudah kembali ke pasar untuk berjualan sate kambing di kiosnya. Namun berbeda dengan Bu Nina yang tiba-tiba pagi itu kepalanya merasakan sangat pusing sekali. "Hes, kepala ibu pusing sekali, gak bisa berdiri, pusing sekali Hes," rintih Bu Nina sembari memegangi kepalanya dengan kuat. "Bentar ya Bu, aku panggilkan bapak dulu," ucap Hesti. Kemudian Hesti segera berlari menuju ke sawah untuk memanggil bapaknya yang sudah pergi ke sawah sejak subuh tadi. Dia berlari terbirit-birit melewati jalan setapak yang ada di tengah sawah. "Pak, Bapak, Pak!" teriak Hesti menghampiri Pak Bejo. "Loh Hes, ada apa Nduk? Kok kamu panik seperti itu?" tanya Pak Bejo penasaran. "Ibu Pak, Ibu," ucap Hesti. "Ibu kenapa Hes? Coba kamu ngomong yang jelas," ucap Pak Bejo. "Ibu sakit kepala Pak, ayo cepat pulang," kata Hesti. "Ya sudah, ayo kita pulang," timpal Pak Bejo. Mereka berdua pun berjalan terbirit-birit dengan napas yang membara menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Bejo dan Hesti langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat Bu Nina. "Ayo kita ke dokter Bu, kita periksa," ucap Pak Bejo. "Sakit Pak, sakit sekali kepala ibu," rintih Bu Nina. Terlihat wajah Bu Nina yang semakin memucat dan lemas sekali. Sebelum berangkat ke rumah sakit, Pak Bejo menyewa mobil terlebih dahulu di rumah tetangganya. Kemudian Bu Nina digotong oleh Pak Bejo dan pemilik mobil yaitu Pak Edi. Bu Nina dengan perlahan-lahan dibawa masuk ke dalam mobil itu. Dan beberapa saat kemudian, Bu Nina pun sampai di rumah sakit dan segera diperiksa oleh dokter. Dan saat diperiksa oleh dokter, kata dokter, Bu Nina tidak menderita sakit apa-apa, di mana membuat Pak Bejo keheranan. Sedangkan siang itu, warung Bu Lina terlihat ramai sekali dengan pelanggan dan pembeli yang berdatangan. Bu Lina merasa senang melihat kios sate ayam Bu Nina tutup, sehingga berdampak kepada kios sate kambingnya yang semakin ramai pembeli. Karena kata dokter tidak mendiagnosis sakitnya Bu Nina, akhirnya Bu Nina pun segera dibawa pulang ke rumah. Dokter hanya memberikan obat vitamin saja untuk tubuh Bu Nina supaya fit. Sepulangnya dari rumah sakit, Hesti melihat di depan rumahnya itu kok terdapat tanah yang berceceran. Sesegera dia menyapu tanah itu dan dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Malam harinya, dari dalam rumahnya Bu Nina, tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan dari atap rumah. Saat itu masih sekitar pukul 9 malam dan belum ada yang tertidur. Dengan segera, Pak Bejo dan Hesti keluar untuk melihat apa yang terjadi. Tapi saat mereka melihat tidak ada apa-apa yang terjadi. Di saat yang bersamaan, terdengar juga suara teriakan Rian dari dalam rumahnya. "Ah, Rian, dia kenapa itu Wes?
Ayo kita ke dalam, ucap Pak Bejo. Saat dilihat ke dalam kamar, Rian sudah terkapar pingsan di lantai. Ya Allah Rian, kamu kenapa nak? Ucap Pak Bejo dan langsung memindahkan tubuh Rian yang tadinya di atas lantai dipindah ke kasur. Sedangkan terdengar suara rintihan ibunya dari dalam kamar sebelah. Dengan segera Hesti beranjak menuju ke kamar ibunya. Sakit sakit sekali kepala ibu, rintihnya. Ibu, yang sabar ya bu, ucap Hesti menenangkan. Dengan perlahan-lahan, Hesti memijat kepala Bu Nina yang terasa sangat sakit sekali itu. Hingga akhirnya Bu Nina terlelap ketika dipijat kepalanya oleh Hesti. Pak Bejo membangunkan Rian dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidung Rian. Gimana Pak? Rian belum sadar juga, tanya Hesti yang tiba-tiba datang. Belum Hes, jawab Pak Bejo. Ibu gimana Hes? Tanyanya kemudian. Ibu sudah tidur Pak, tadi aku pijitin kepalanya, ucap Hesti. Beberapa saat kemudian, akhirnya Rian pun tersadar dan dia langsung memeluk tubuh Pak Bejo sembari menangis ketakutan. Hes, ambilkan air putih, ucap Pak Bejo. Iya Pak, bentar, jawabnya. Dengan segera Hesti pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. Beberapa saat kemudian, dia kembali lagi ke kamar Rian. Ini Rian, kamu minum dulu supaya tenang, ucap Hesti sembari memberikan segelas air putih kepada Rian. Segelas air putih itu diteguk oleh Rian dengan perlahan-lahan. Sekarang kamu jelaskan tadi kenapa kamu teriak dan bisa jatuh pingsan nak? Tanya Pak Bejo. Tadi ada sosok pocong Pak di jendela dengan wajah yang menyeramkan. Wajahnya gosong dengan kedua mata yang melotot dan mulutnya yang menganga menatap tajam ke arahku. Baunya juga sangat busuk, jelas Rian. Aku takut Pak, Bapak tidur sama aku ya Pak, kata Rian. Ya sudah, Bapak tidur sama kamu. Sekarang kamu istirahat dulu, berbaring. Kamu tidur sama ibu Hes, temenin ibu bapaknya. Iya Pak, jawab Hesti, lalu dia segera beranjak ke kamar Bu Nina. Keesokan harinya, Bu Nina sudah sedikit membaik dan sudah bisa berjalan lagi. Rian juga sudah sedikit tenang. Namun tiba-tiba saja telepon rumah pagi itu berdering saat mereka sedang sarapan. Biar aku saja yang angkat, ucap Hesti. Hesti beranjak pergi mengangkat teleponnya. Halo, ini dengan siapa? Tanya Hesti. Halo Hes, ini Bule. Bapak ibu kamu mana? Bule mau bicara, ucapnya. Sedang sarapan Bule. Bentar aku panggilkan dulu ya, ucap Hesti. Hesti langsung menghampiri bapak ibunya yang sedang menyantap makanannya. Siapa Hes? Tanya Bu Nina. Ini Pak, Bu. Bule yang telepon, katanya mau bicara sama bapak dan ibu. Teleponnya belum dimatikan itu, ujar Hesti. Bule siapa Hes? Tanya Pak Bejo. Bule Tina Pak, jawabnya. Tumben banget Bule Tina nelpon ke sini. Ada apa dengan adikmu Bu? Ucap Pak Bejo. Dengan segera Bu Nina dan Pak Bejo berjalan menuju ke tempat telepon. Halo Tin, ada apa? Tanya Bu Nina. Mbak, ibu meninggal dunia, jawab Bule Tina. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sudah, nanti Mbak sama Mas Bejo segera ke sana, ucap Bu Nina yang seketika tubuhnya lemas. Untungnya Pak Bejo siap menerima tubuh Bu Nina yang terasa lemas itu. Tin, memangnya ibu sakit apa? Perasaan ibu gak punya riwayat sakit, ucap Pak Bejo. Gak tahu Mas, nanti lihat aja ke sini, cepat, ucap Bule Tina di seberang telepon. Yang kemudian sambungan teleponnya terputus. Singkat cerita, Bu Nina dan Pak Bejo pun segera untuk pergi ke rumah mertua Pak Bejo. Tidak lupa Hesti dan Rian juga ikut ke rumah neneknya. Kebetulan Rian tidak berangkat sekolah karena dia libur. Rumahnya Bu Nina itu berada di desa lain yang tidak terlalu jauh letaknya.
Sesampainya di rumah orang tuanya, Bu Nina langsung melihat jenazah ibunya yang sudah tertutup kain selendang. Saat itu juga, Bu Nina melihat tubuh jenazah ibunya yang sudah kaku dan anehnya membiru, serta di bagian wajahnya itu terdapat luka lebam seperti habis ditonjok. Namun Bu Nina tidak terlalu sedih karena dia tahu kalau dirinya sedih, nanti ibunya juga akan sedih. Adiknya Bu Nina, Bule Tina, menangis tanpa henti melihat jenazah ibunya. Dan saat itu juga, tiba-tiba Bule Tina kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot hingga tangan mencekik lehernya sendiri. Semua orang yang ada di dalam rumah tersebut cemas dan ketakutan. Bahkan akhirnya Bule Tina itu meninggal dunia menyusul ibunya. Belum juga jenazah ibunya dimakamkan, Bule Tina sudah ikut menyusul. Sore harinya, jenazah ibu mertua Pak Bejo dan adiknya Bu Nina segera dimakamkan. Malam harinya, semua berkumpul di rumahnya mendiang untuk acara tahlilan bersama. Di tengah gema lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba saja terdengar dari belakang dapur ada suara gelas yang pecah. Ternyata Hesti yang seketika jatuh pingsan mungkin karena kecapean. Akhirnya Hesti dibawa masuk ke dalam kamar supaya tersadar dan beristirahat. Hesti dibangunkan oleh ibunya berkali-kali dengan mengolesi minyak angin ke bagian hidungnya. Beberapa saat kemudian, Hesti pun terbangun dengan kondisi yang masih seperti linglung. "Ini minum dulu, Hes," ucap Bu Nina. "Kamu kenapa? Kok bisa pingsan, Hes?" tanya Bu Nina. "Tadi aku melihat ada sosok pocong, Bu. Jumlahnya banyak sekali, berdiri menghadap ke arahku. Sosok itu sangat menyeramkan, dengan mata yang melotot dan mulutnya yang menganga," jelas Hesti. "Di mana, Hes?" tanya Bu Nina. "Di ruang tengah, Bu. Karena aku gak kuat melihat sosok itu, aku pun jadi pingsan," ucapnya. Singkat cerita, seminggu setelah kepergian ibunya Bu Nina, tiba-tiba saja Bu Nina jatuh sakit, sehingga kios sate ayamnya itu sekarang diambil alih oleh Pak Bejo. Dia sudah tidak ke sawah lagi. Sementara Bu Nina terlihat sinis melihat ke arah Pak Bejo karena kios sate ayamnya sudah kembali buka lagi. Namun Pak Bejo tetap bersikap ramah kepada Bu Nina meski Bu Nina sangat sinis. "Perut sama kepala ibu sangat sakit sekali, Es," ucap Bu Nina. "Ibu, minum obat sakit kepala ya, Bu. Aku belikan dulu di warung," kata Hesti. Dengan segera, Hesti beranjak ke warung untuk membelikan obat sakit kepala untuk ibunya. Beberapa saat kemudian, Hesti pun kembali ke rumah. "Ini, Bu, obatnya. Diminum dulu. Habis itu ibu istirahat ya," kata Hesti. Dengan perlahan-lahan, Bu Nina meminum obat sakit kepala itu. Kios sate ayamnya meskipun sudah tutup beberapa hari, tapi masih tetap saja ramai banyak pengunjung yang datang. "Loh Pak, Bu Ninanya mana?" tanya pembeli. "Bu Ninanya sedang sakit, Bu. Dia istirahat di rumah, saya yang menggantikan," ucap Pak Bejo. "Sakit apa Pak kalau boleh tahu?" tanyanya. "Sakit kepala, Bu, sama sakit perut," jawab Pak Bejo. "Semoga aja cepat sembuh ya Pak, Bu Ninanya," jawabnya. Pak Bejo kewalahan melayani beberapa pembeli yang datang, tapi meskipun begitu, Pak Bejo dapat menyelesaikan semuanya. Singkat cerita, malam harinya Bu Nina semakin kesakitan pada bagian kepala dan perutnya. Akhirnya beliau dibawa kembali ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan setelah diperiksa oleh dokter yang berbeda dari sebelumnya, dokter itu juga mengatakan hal yang sama, kalau Bu Nina tidak menderita sakit apa-apa. Dokter tersebut pun mengatakan kepada Pak Bejo, "Maaf Pak, barangkali ini bukan sakit secara medis. Coba Bapak tanyakan kepada orang pintar," ucap dokter itu. "Oh gitu ya Dok, makasih ya Dok sarannya. Kalau begitu kami permisi pulang dulu," ucap Pak Bejo. Memang akhir-akhir ini sakit yang diderita oleh Bu Nina itu tak kunjung sembuh juga, malah semakin parah. Malam itu Hesti melaksanakan sholat malam, sholat tahajud untuk meminta kesembuhan untuk ibunya.
Namun saat Hesti sedang berzikir, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya. Bahkan kaca jendela kamarnya itu retak, membuat dia sontak terkejut. Gorden yang bergerak-gerak sendiri karena angin kencang itu tiba-tiba mengepulkan asap. Dan di balik asap tebal tersebut ada sosok wanita dengan rambut acak-acakan, pakaian berwarna putih menatap tajam ke arahnya Hesti. Sontak Hesti terkejut dan ketakutan. Dia terus membacakan doa-doa yang dia hafal untuk mengusir sosok itu. Brak! Tiba-tiba pintu kamar Hesti yang tadinya terbuka itu tertutup dengan sendirinya. Dengan tubuh yang gemetaran menutup kedua matanya dan keringat yang mengalir, dia tetap khusyuk membaca doa hingga akhirnya sosok wanita itu pergi menghilang entah kemana. Keesokan harinya, tiba-tiba Rian sakit demam tinggi hingga kejang-kejang dan tubuh yang menggigil, dibarengi dengan Bu Nina yang kemudian muncul bintik-bintik merah pada tubuhnya. Pak, gimana ini? Kok Rian juga ikut sakit begini? Ucap Hesti. Kita bawa ke dokter lain lagi aja yuk. Siapa tahu dokter lain bisa menyembuhkan sakitnya, kata Pak Bejo. Lalu Rian dan Bu Nina pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, kata dokter lain sama saja. Hasilnya kalau Bu Nina dan Rian tidak menderita sakit apa-apa. Akhirnya Bu Nina dan Rian tetap dibawa pulang ke rumah tanpa resep obat dari dokter. Perut Bu Nina semakin membuncit seperti orang yang sedang hamil. Dengan tubuhnya yang semakin kurus karena Bu Nina jarang sekali makan, dia tidak nafsu makan sama sekali. Sedangkan Rian terus kejang-kejang. Akhirnya Pak Bejo membuatkan air kompresan untuk penurun demam Rian. Setelah dikompres dengan menggunakan air hangat, demam Rian sudah menurun. Kejang-kejangnya pun sudah tidak datang lagi. Sedangkan Bu Nina semakin sakit pada kepala dan perutnya, seperti ditusuk-tusuk menggunakan jarum. Dia terus merintih kesakitan, meronta-ronta hingga suatu ketika Bu Nina batuk-batuk dan dia batuk darah hingga memuntahkan darah kental yang dibarengi dengan jarum dan paku keluar dari mulutnya. Sontak Pak Bejo dan Hesti sangat terkejut melihat hal itu. Sudah gak beres ini, ucap Pak Bejo. Pak Bejo akhirnya ingat dengan saran dokter untuk mencari orang pintar. Akhirnya Pak Bejo mencari informasi ke sana kemari, mencari orang pintar supranatural melalui teman-temannya. Hingga akhirnya Pak Bejo menemukan orang pintar tersebut dari temannya. Namanya Mak Pinah. Pak Bejo langsung menghubungi Mak Pinah untuk segera datang ke rumahnya. Namun ternyata rumahnya Mak Pinah yang cukup jauh jadi tidak bisa langsung datang, apalagi Mak Pinah ada urusan secara mendadak. Saat Pak Bejo menghubungi lewat telepon, Pak Bejo menceritakan semuanya yang terjadi, mulai dari kejanggalan kematian mertuanya, bahkan adik iparnya. Sementara di sisi lain, Bu Nina semakin parah, Rian juga sama semakin parah sakitnya. Rian tumbuh koreng pada seluruh kakinya yang bernanah dan berbau busuk. Pak Bejo sampai kebingungan harus mengobati istrinya bagaimana lagi. Bu Nina setiap harinya terus merintih kesakitan dan perutnya semakin membesar. Bahkan saat ini kios sate ayamnya Bu Nina sudah tidak dibuka lagi karena Bu Nina belum kunjung sembuh. Apalagi Rian yang mengharuskan Pak Bejo dan Hesti menjaga dan merawatnya. Bu Lina tersenyum puas ketika mendengar kabar kalau Bu Nina sakit-sakitan. Sekarang Bu Lina bebas karena tidak ada yang bersaing lagi dengan sate kambingnya. Sekarang Bu Lina juga berjualan sate ayam. Semuanya dikuasai olehnya demi mendapatkan harta dan kekayaan yang bertambah. Suatu ketika, malam hari saat Hesti sedang membuang sampah ke bagian belakang rumahnya, tiba-tiba saja dia melihat sekelebat bayangan putih yang terbang ke atas pohon. Sontak Hesti terperanjat melihat bayangan putih itu. Saat dia tatap ke arah pohon itu, dia terperanjat. Ternyata sudah ada sosok wanita berpakaian putih dengan mata yang memutih, wajahnya hancur, rambutnya acak-acakan duduk di atas pohon. Sontak dia langsung teriak sekencang-kencangnya dan lari masuk ke dalam rumah. Yang kemudian Hesti terkejut ketika bertabrakan dengan tubuhnya Pak Bejo.
Hesti sampai jatuh terpental ke lantai dengan wajah ketakutan memucat dan napas yang tidak beraturan. "Kamu kenapa, Hes? Kok lari-lari sama teriak-teriak seperti itu?" tanya Pak Bejo keheranan. "Aku takut, Pak," jawabnya. "Takut kenapa sih? Masih sore juga." "Masih sore juga? Ini belum tengah malam," ucap Pak Bejo. "Ada hantu, Pak," jawab Hesti. "Di mana? Hantu apa?" tanya Pak Bejo. "Di atas pohon, Pak. Kuntilanak serem banget pokoknya," jawab Hesti. "Sudah, bangun itu. Kamu jagain ibu. Bapak mau buang air kecil dulu," ujarnya. Segera Hesti beranjak bangun dan menuju ke kamar ibunya. Bu Nina terus merintih meringis menahan rasa sakitnya itu, yang membuat Hesti tak tega. "Sabar ya, Bu. Ibu pasti sembuh kok, Bu," ucap Hesti menyemangati. "Ibu sudah gak kuat lagi, Hes," jawab Bu Nina. "Bu, gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu harus kuat, ibu harus sembuh," ucap Hesti. Malam itu, tiba-tiba tubuhnya Bu Nina kejang-kejang dengan mata yang melotot, perut semakin membesar, dan lidah yang menjulur keluar seperti hewan reptil. "Pak, Pak, Ibu, Pak," teriak Hesti. Pak Bejo yang sedari tadi berada di dalam kamarian segera datang ke kamar Bu Nina. "Astagfirullah, Ibu," teriak Pak Bejo. Lalu Pak Bejo membacakan doa-doa ayat suci Al-Quran dan juga ayat kursi bersama dengan Hesti serta membaca sholawat. Namun tubuhnya Bu Nina semakin memberontak, kaku dan kejang-kejang, bahkan dari mulutnya terus mengalir darah dengan lidah yang menjulur. Rintih Bu Nina. Yang kemudian akhirnya Bu Nina sudah mengembuskan napas terakhirnya. Pak Bejo langsung mengecek denyut nadi tangan Bu Nina, dan saat dicek, denyut nadinya sudah tidak ada. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap Pak Bejo. "Ibu," teriak Hesti. Sementara Rian yang baru datang langsung nangis masuk ke dalam kamar Bu Nina. Keesokan harinya, Mak Pinah pun baru datang ke rumah. Beliau menyesal karena datang terlambat. "Maaf ya, Pak, saya datang terlambat. Tidak sempat menyelamatkan istri Bapak," ucap Mak Pinah. "Tidak apa-apa, Mak. Ini semua sudah takdir," kata Pak Bejo. Mak Pinah pun masuk untuk melihat jenazahnya Bu Nina yang masih dalam keadaan mata melotot serta lidah yang menjulur ke depan. Saat itu juga, Mak Pinah mulai menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Nina. Dengan khusyuk, Mak Pinah membuka mata batinnya untuk menerawang. "Santet piring sedapur," ucapnya. "Maksudnya apa, Mak?" tanya Pak Bejo penasaran. "Ada orang yang sengaja mengirim santet piring sedapur, yang artinya bambu serumpun. Santet ini akan membuat keluarga korbannya meninggal hingga 12 keturunan. Dan kemungkinan mertua serta iparmu itu yang kamu ceritakan sudah meninggal dunia terkena santet jenis ini," ucap Mak Pinah. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Bejo. "Apakah santet ini bisa ditangkal, Mak?" tanya Pak Bejo. "Santet jenis ini sangat mematikan dan susah sekali untuk ditangkal. Namun ada caranya untuk menangkal santet ini," ucap Mak Pinah. "Gimana caranya, Mak?" tanya Pak Bejo. "Caranya dengan," ucap Mak Pinah terpotong. Di saat Mak Pinah akan memberikan cara untuk menangkal santet itu, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari depan rumah. Segera Pak Bejo dan Mak Pinah datang untuk melihat salah satu tetangganya itu kejang-kejang dengan kedua matanya yang melotot. "Bawa masuk," ucap Mak Pinah. Lalu Mak Pinah memberikan nasihat kepada semua pelayat atau bahkan keluarganya Pak Bejo. "Jangan ada yang menangis atau merasa iba dengan kematian keluarganya Pak Bejo. Karena siapapun yang merasa iba melihat jenazahnya, siapapun itu pasti akan meninggal dunia seperti ibu ini.
karena santet piring sedapur akan mengambil nyawa orang sekitar yang merasa iba dengan jenazah yang menjadi korban santet tersebut, ucap Mak Pina. Seketika semua yang ada di sana saling menggunjing satu sama lain dengan keluarganya Pak Bejo yang ternyata mendapat kiriman santet. Tetangganya Pak Bejo yang kejang-kejang itu seketika meninggal dunia, dan di dalam rumahnya Pak Bejo tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang masuk, membuat suasana semakin mencekam. Sementara Hesti melihat ada sosok pocong berdiri di ambang pintu dengan tatapan matanya yang tajam dan berwajah gosong dengan mulut menganga menyeramkan. Tidak hanya itu, dia juga melihat sosok tinggi besar berbulu dengan taring yang panjang dan tajam berdiri di depan pohon yang ada di halaman rumah. Saat itu juga Hesti langsung ambruk pingsan, membuat semua pelayat yang ada di rumahnya Pak Bejo itu ketakutan. Semua bulu kuduknya yang mulai merinding ketika hembusan angin kencang itu datang. Jenazah tetangganya itu kemudian dikembalikan ke rumahnya untuk segera diurus. Sedangkan jenazah Bu Nina yang sudah dimandikan itu akan segera disolatkan dan dimakamkan. Sekitar pukul 10 pagi, jenazah Bu Nina mulai dibawa ke pemakaman. Saat itu Hesti belum tersadarkan diri. Dia jadi tidak ikut mengantarkan ke tempat peristirahatan ibunya yang terakhir. Di dalam pingsannya itu, Hesti bermimpi kalau adiknya itu sakit keras dan semakin parah. Tidak hanya itu, Hesti juga melihat di dalam rumah ada banyak sosok penunggu yang mengitari tubuh adiknya yang terbaring di atas kasur. Ada sosok kuntilanak, sosok genderuwo, sosok pocong, sosok tuyul, dan lain sebagainya. Sosok-sosok itu mengitari tubuh Rian dan akan membunuh Rian. Sontak saat itu juga, Hesti terperanjat dan tersadarkan dirinya. "Ah!" teriaknya. Dia tersadar dengan tubuh yang bercucuran keringat. Nafasnya masih memburu, wajahnya menjadi pucat. Ibu mana Pak?" teriaknya. "Sadar Hes, ibu sudah dimakamkan tadi pagi. Kamu dari pagi sampai sore baru sadar," ucap Pak Bejo. Yang kemudian Hesti langsung memeluk tubuh Pak Bejo dengan erat. "Sudah, kita harus ikhlas ya Hes. Sekarang kita fokus kepada penyembuhan adik kamu," ucap Pak Bejo. "Rian, memangnya Rian kenapa Pak? Dia tadi kan gak apa-apa," ucap Hesti panik. "Tadi siang Rian tiba-tiba kejang-kejang dan tubuhnya lumpuh tidak bisa digerakkan," ucap Pak Bejo. Seketika saat itu juga, Hesti langsung menghampiri ke arah kamar adiknya dan memeluk Rian. Sementara Mak Pina, dia pulang ke rumah teman Pak Bejo. Mak Pina masih saudara dengan temannya Pak Bejo. Semenjak kejadian tadi pagi, Mak Pina belum sempat memberikan cara untuk menangkal santet piring sedapur itu. Malam harinya, di rumah Pak Bejo diadakan acara tahlilan hari pertama kematian Bu Nina. Mak Pina juga datang untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada serangan santet lagi. Gema lantunan ayat-ayat Al-Quran terdengar dari Pak Bejo. Malam itu, Rian yang sedang berbaring sendirian di dalam kamarnya, sedangkan Hesti membantu membuatkan teh bersama dengan saudara-saudara yang datang membantu. Rian yang masih terjaga, dia menatap ke arah langit-langit kamar dan dia melihat adanya bayangan hitam. Hesti dan semua orang yang ada di dalam rumah tiba-tiba saja mendengar teriakan dari Rian. Sontak semua melihat ke dalam kamar Rian dan betapa terkejutnya mereka mendapati Rian sudah tidak bernyawa dengan perut yang tiba-tiba saja membuncit dan kedua mata yang melotot serta lidah yang menjulur. Pak Bejo, Hesti, dan juga Mak Pina datang ke kamar Rian. "Mak, kenapa anak saya tiba-tiba meninggal dunia seperti ini?" "Santet ini memang susah sekali ditangkal dan mematikan, sehingga membuat keluarganya langsung terserang. Padahal saya sudah kasih pagar gaib di rumah ini," ucap Mak Pina. Akhirnya Rian pun menyusul ibunya sendiri, padahal tanah kuburan ibunya belum kering dan masih basah. Namun sudah disusul oleh anaknya sendiri. Meskipun begitu, Pak Bejo dan Hesti tidak boleh menangisi kematian Rian, karena jika mereka bersedih dan iba, nyawa mereka akan terancam. Keesokan harinya, jenazahnya Rian segera dimakamkan tepat di samping makam Bu Nina.
Sejak kematian Bu Nina, Pak Bejo tidak pernah melihat keluarganya Bu Lina yang datang ke rumah Pak Bejo. Membuat Pak Bejo curiga, tapi beliau tidak mau berburuk sangka terlebih dahulu. Setelah pemakaman Rian selesai, Mak Pinah akhirnya akan memberitahu cara menangkal santet kepada Pak Bejo dan Hesti. Sebelum melakukan laku tirakat, kalian harus mandi keramas terlebih dahulu nanti sore. Yang besoknya kalian harus melakukan puasa ngerowot selama 7 hari, ucap Mak Pinah. Maksud dari puasa ngerowot itu bagaimana, Mak? Tanya Pak Bejo. Puasa ngerowot adalah puasa yang dilakukan seperti biasanya, dengan sahur sebelum waktu subuh dan berbuka waktu maghrib. Tapi sahurnya hanya boleh makan 1 jenis buah saja dan hanya 1 biji, ucap Mak Pinah. Dan saat menjalankan puasa, setiap malam lakukan topo kungkum di sungai dengan membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 336 kali. Lalu setelah melakukan puasa ngerowot 7 hari itu, kalian harus mencari bambu kuning yang ujung bambunya diruncingkan. Jangan sampai terbalik. Sampai sini kalian paham? Tanya Mak Pinah. Iya Mak, paham. Lalu harus bagaimana lagi? Tanya Pak Bejo. Setelah itu, ambillah pakaian orang yang pertama kali terkena santet piring sedapur. Dan harus pakaian yang dipakai yang belum dicuci masih bau keringat, ucap Mak Pinah. Singkat cerita, Pak Bejo dan Hesti pun mulai mandi keramas terlebih dahulu dan melakukan puasa ngerowot selama 7 hari. Setiap malam keduanya datang ke sungai yang terdekat dari rumahnya. Tepat jam 12 malam, mereka melakukan topo kungkum dan membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 336 kali. Setiap kali mereka sedang melakukan topo kungkum, di sungai selalu saja mereka mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Hembusan angin pun datang kencang, membuat bulu kuduk keduanya merinding berdiri semua. Namun Pak Bejo dan Hesti terus membaca surat Al-Fatihah dan tidak menghiraukan gangguan-gangguan itu. Bahkan mereka juga melihat ada sosok pocong yang melompat ke arahnya dengan wajah yang menyeramkan dan wajah yang gosong. Akhirnya setelah puasa ngerowot 7 hari telah selesai, kemudian Pak Bejo mengambil pakaian Bu Nina yang waktu itu belum dicuci. Pak Bejo dan Hesti juga mencari bambu kuning sesuai syarat yang harus dicari. Akhirnya setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Pak Bejo mendapatkan bambu kuning tersebut. Tidak lupa Pak Bejo meruncingkan bambu kuningnya di ujung bambu. Setelah itu, Mak Pinah memberikan cara-cara selanjutnya lagi kepada mereka. Setelah sudah mendapatkan bambu kuning dan pakaian korban santet Mak Pinah yang akan menghilangkan ilmu santetnya, kemudian Mak Pinah merobek sedikit pakaian tersebut dan diikatkan dengan bambu kuning yang sudah diruncingkan itu. Setelah sobekan pakaian itu sudah diikatkan dengan bambu kuning, kemudian Mak Pinah membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan niat untuk menghilangkan ilmu santet piring sedapur. Saat itu juga di dalam rumahnya Pak Bejo kedatangan angin kencang yang masuk ke dalam rumah saat Mak Pinah membacakan doa. Gorden-gorden yang ada di rumah itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Terdengar juga suara kaca rumah yang seketika pecah berantakan. Pak Bejo dan Hesti sangat ketakutan ketika ada hembusan angin kencang, bahkan gangguan-gangguan lain. Brak! Terdengar pintu yang tertutup dengan sendirinya. Singkat cerita, setelah semuanya sudah selesai, kemudian Mak Pinah mengajak Pak Bejo dan Hesti ke tempat rumpun bambu yang lebat untuk melakukan ritual yang terakhir. Setelah mendapatkan rumpun bambu yang lebat, kemudian bambu runcing yang diikat dengan pakaian yang sudah didoakan tadi langsung ditancapkan oleh Mak Pinah di tengah-tengah rumpun bambu sembari membacakan mantranya. Piring sedapur balio manyang asalmu, sametuwo manimu. Runcing bambu itu ditancapkan di tengah tanah rumpun bambu itu. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba suara burung gagak terdengar mengerikan di atas langit dan suara sosok yang tak kasat mata juga terdengar di dalam hutan tersebut.
Bahkan suara binatang buas di dalam hutan mulai bersahutan. Insya Allah, santet piring sedapur ini tidak akan mengganggu keluarga kalian lagi dan akan berbalik kepada si pengirimnya, ucap Mak Pina. Kalau boleh tahu, siapa yang tega mengirim santet piring sedapur ini, Mak? Tanya Pak Bejo. Kalian juga nanti akan tahu sendiri orangnya siapa, ucap Mak Pina. Ayo, kita kembali ke rumahmu. Masih ada yang harus kita urus, imbu Mak Pina. Sesampainya di rumah, Mak Pina menyuruh Pak Bejo untuk menggali tanah yang ada di halaman rumah. Dengan segera, Pak Bejo langsung menggali tanah tersebut. Dan setelah digali, betapa terkejutnya Pak Bejo melihat kain putih yang terbungkus. Apa ini, Mak? Tanya Pak Bejo. Buka saja, biar tahu isinya, ucap Mak Pina. Saat dibuka, kain kafan itu terlihat di dalamnya sudah ada banyak sekali tulang ayam yang berwarna hitam dan ada paku serta jarum. Ini media yang dikirim untuk menyantet keluarga kalian, ucap Mak Pina. Astagfirullah, sungguh kejam sekali dia, ucap Pak Bejo. Lalu Mak Pina mulai membakar bungkusan kain putih itu beserta dengan isi-isi yang ada di dalamnya. Semua media santet yang ditanam di halaman rumah Bu Nina itu sekarang sudah dibakar dan menjadi abu. Di saat yang bersamaan terdengar siaran duka yang bergema di toa masjid. Berita duka itu menginformasikan tentang kematiannya Bu Lina yang secara tiba-tiba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Bejo dan Hesti. Bu Lina telah meninggal dunia dengan keadaan yang mengenaskan, sama seperti yang dialami oleh Bu Nina waktu itu. Tubuhnya yang kurus terlihat kulit yang menempel dengan tulang dan perut yang membuncit, serta mata yang melotot dan lidah yang menjulur ke depan. Tidak hanya Bu Lina yang meninggal dunia, anaknya yang pertama juga ikut meninggal dunia saat anaknya menangis histeris dalam pelukan jenazah Bu Lina. Saat itu juga, Pak Bejo dan Hesti datang untuk melayat dan turut berduka. Dan waktu itu juga, Pak Bejo dan Hesti tahu siapa orang yang telah tega mengirimkan santet ke keluarganya. Waktu Bu Lina meninggal itu, anak yang pertama juga meninggal. Di dalam rumahnya, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang, dan suasana siang itu sangat mencekam sekali. Dengan pintu yang tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Brah! Membuat para pelayat terkejut mendengar gebrakan pintu yang tertutup. Beberapa hari setelah meninggalnya Bu Lina dan anak pertamanya, tiba-tiba saja suaminya juga jatuh sakit. Sakit yang dideritanya juga sangat aneh sekali, sama seperti yang diderita oleh Bu Nina. Sekujur tubuh muncul bisul bernanah dengan perut yang semakin membuncit. Hingga akhirnya suami Bu Lina meninggal dunia menyusul istri dan anaknya. Sedangkan anaknya yang terakhir sekarang ikut dengan neneknya. Anaknya juga sering sakit-sakitan. Sekarang Pak Bejo dan Hesti sudah seperti dulu lagi berjualan sate ayam. Meskipun kali ini mereka tanpa Bu Nina dan Rian, tapi mereka tetap menjalani kesehariannya dengan ikhlas dan melupakan semua kejadian masa lalu. Pak Bejo dan Hesti selalu mendoakan Bu Nina dan Rian tanpa henti supaya mereka tenang di sana. Bahkan sekarang kios sate ayamnya Pak Bejo dan Hesti selalu ramai pembeli dan pelanggannya. Pak Bejo tetap bersyukur dengan kehidupannya yang sekarang dan menjalaninya dengan sepenuh hati dibantu oleh Hesti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Pertebal iman kita dan dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya, penyakit iri dan dengki merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit iri dan dengki kepada orang lain. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tamat. Cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang suka mendengar cerita kali ini, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya cerita dan ingin mengirimkan cerita, bisa kirim langsung ke kontak yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.